Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan online pada hari ini. Mari sebelumnya saya ajak untuk kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh belajar mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu mengurapi setiap daripada kami, supaya mata rohani kami, telinga rohani kami boleh terbuka untuk menerima firman-Mu. Supaya firman itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya mendengar untuk mengerti, tapi kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan membahas topik mengenai less worry atau hidup yang tidak dipenuhi oleh rasa kekhawatiran. Memang mungkin lebih mudah mengatakan daripada menjalani ya. Karena apa? Kita semua tahu bahwa hari-hari ini pada zaman di mana pandemi masih berlangsung dan kita masih belum ada satu titik terang kapan kita semua bisa keluar dari permasalahan ini. Mungkin hari ini di Indonesia sudah mengalami banyak perbaikan. Gelombang kedua sudah puncaknya sudah lewat. Kita dari hari ke hari yang terkena COVID-19 mengalami penurunan ya. Juga banyak kesembuhan yang terjadi. Tetapi kita lihat secara keseluruhan di luar negeri masih banyak negara-negara yang bahkan mungkin masih sangat tinggi ya dalam rate positifnya untuk COVID-19. Bahkan ada yang mulai masuk gelombang ketiga dikatakan. Dan ini semua membuat kita ini was-was, membuat kita tidak bisa melakukan planning yang jelas dan dipenuhi oleh rasa kekhawatiran. Tapi puji Tuhan, hari ini kita akan membahas satu perikop di Alkitab ya. Secara spesifik kita akan berbicara mengenai kitab Filipi ya. Di mana Tuhan mengajar setiap daripada kita untuk belajar dari jemaat di Filipi. Ketika Rasul Paulus menulis surat Filipi adalah untuk memberi pesan kepada jemaat di Filipi supaya tidak mempunyai rasa kekhawatiran yang berlebihan. Dan bagaimana caranya? Baik, kita akan baca firman Tuhan mulai dari Filipi 4 ayat 4. Dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi jelas sekali kita harus melakukan apa yang menjadi kebaikan hati kita, bukan hanya memikirkan di dalam hati kita. Karena apa? Hari Tuhan sudah dekat. Di ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jangan khawatir, tapi nyatakan dalam doa keinginan kita dan permohonan kita dengan ucapan syukur. Di ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, puji Tuhan. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui latar belakang dari jemaat di Filipi. Kita tahu bahwa jemaat di Filipi adalah salah satu jemaat yang tertua, saudaraku, di mana Filipi adalah kota yang terletak di Makedonia Timur. Kita tahu bahwa Makedonia itu tempat di mana Alexander Agung dilahirkan, juga Bunda Teresa dilahirkan dari tempat itu. Dan pada waktu zamannya Rasul Paulus membuka gereja pertama di Filipi, itu dikatakan bahwa backgroundnya orang-orang di Makedonia adalah mereka semua dulunya adalah orang-orang yang kaya raya. Karena apa? Karena wilayah Makedonia, Filipi itu banyak terdapat tambang emas, tambang-tambang di mana sebelum mereka menjadi pemilik tambang,
dulunya tempat itu adalah dipenuhi oleh hutan, di mana hutannya diambil, kayunya dipakai menjadi bahan untuk bahan bangunan. Setelah kayunya ditebang habis, di bawah kayu itu adalah lahan tambang yang sangat kaya raya. Sehingga apa? Banyak sekali orang kaya yang ada di Filipi. Tetapi pada zaman Rasul Paulus, kota Filipi, daerah Makedonia telah ditaklukkan oleh bangsa Romania dan mereka hartanya dirampas semua, saudaraku. Diambil oleh kerajaan Romawi. Jadi asal mulanya mereka adalah orang-orang kaya, tetapi ketika bangsa Romawi masuk menjajah, mereka menjadi orang-orang yang miskin. Tetapi dikatakan di Alkitab bahwa mereka adalah orang-orang yang mau untuk memberi. Ketika Rasul Paulus meminta kepada mereka untuk memberikan kepada jemaat di Yerusalem yang mengalami kesusahan besar pada waktu itu. Jadi asal mula dari orang kaya mendadak miskin karena kalah perang dan dirampas oleh kerajaan Romawi. Itu background salah satu daripada daerah Makedonia atau khususnya kota Filipi. Yang kedua, pada saat itu juga terjadi perpecahan, saudaraku, pada jemaat di Filipi. Karena apa? Karena pengajaran yang begitu banyak, berbeda-beda, sehingga banyak dari mereka itu saling menyalahkan satu dengan lain. Dan mereka mengalami satu kekhawatiran yang luar biasa ketika mereka melihat begitu banyak ajaran yang menyimpang yang terjadi pada saat itu. Dan dikatakan salah satu ayat di Filipi 1 dikatakan bahwa apapun yang dilakukan yang penting nama Kristus yang diberitakan. Karena apa? Karena banyak dari mereka mengalami suatu kekhawatiran yang berlebihan, sehingga Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Kita lihat di perikop ini ada 4 hal yang kita harus perhatikan, saudaraku. Bagaimana supaya kita tidak menjadi terlalu khawatir yang berlebihan ya. Pada waktu pandemi, masa pandemi seperti sekarang ini, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Kita banyak berpikir, banyak menerima input, info dari hoax, dari medsos ya, dari berita-berita yang kita dengar yang seringkali banyak juga beritanya tidak akurat atau bahkan bersifat menjerumuskan, sehingga membuat kita khawatir berlebihan. Kita lihat sebelum Filipi ayat 6 dikatakan kita hendaknya melakukan apa yang menjadi kebaikan hati kita. Dalam arti apa? Tuhan ingin kita untuk melakukan apa yang menjadi semua hal yang baik yang ada dalam hati kita. Kita harus melakukan. Kita lihat pada zaman pandemi ini begitu banyak orang yang menderita, saudaraku. Perekonomian tidak menentu, bahkan pekerjaan mereka pun mereka mengalami PHK. Saya sendiri, beberapa dari perusahaan yang saya miliki juga harus melakukan penutupan ya. Mungkin karena PPKM, karena memang situasinya tidak menentu, bahkan seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Sehingga banyak penderitaan di sana di sini, bahkan ketakutan akan ketularan dan ketidaktahuan mengenai informasi yang membuat orang-orang menjadi sangat khawatir dalam hidup mereka. Seperti contoh, kalau ada vaksin ya, diberitahu mulai buka jam 9 atau mulai buka jam 7 sampai siang atau sore, tetapi mereka sudah ngantri mulai sehari sebelumnya. Jadi itu menunjukkan mereka mengalami kekhawatiran yang berlebihan, sehingga meskipun mereka sudah mendaftar, saudaraku, mereka tetap khawatir tidak mendapatkan vaksin. Padahal pemerintah ingin sekali supaya semua orang divaksin dan melakukan vaksinasi di mana-mana, saudaraku. Jadi jangan khawatir. Itu nomor 1 di ayat 6, di ayat Filipi 4 ayat 6a dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi Tuhan minta kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga ya. Meskipun zaman pandemi ini memang belum ada jalan keluar yang pasti, tetapi berdasarkan survei, saudaraku, seringkali kekhawatiran yang kita miliki itu adalah 40%. Itu tidak pernah terjadi. Jadi kita hanya khawatir saja, tapi itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Ya, satu hal yang saya mungkin kurang setuju, kadang-kadang ada berita yang diberitakan yang membuat ketakutan terjadi secara massal adalah di mana ada pengumuman dari BKMG yang mengatakan bahwa ada kemungkinan Pulau Jawa mengalami satu gempa bumi besar sehingga bisa menyebabkan tsunami sampai tingginya 30 meter. Nah, itu memang secara sains, secara ilmu pengetahuan kalau dihitung-hitung memang bisa terjadi. Tapi ketika itu hanya sekedar dilemparkan sebagai satu berita
tanpa kita menjelaskan dalam satu konteks ilmiah yang bersifat mendidik, memberi pengetahuan dan memberi satu gambaran bagaimana kita menyikapi hal itu, maka berita-berita seperti itu akhirnya apa? Memberikan satu kekhawatiran yang berlebihan dalam kehidupan setiap daripada kita. Contoh misalnya pada waktu lumpur lapindo terjadi ya, BMKG pernah juga mengatakan bahwa bisa terjadi satu gerakan bawah tanah ya, di bawah laut yang bisa menyebabkan Pulau Jawa terbelah menjadi dua. Dan hal itu dari sejak terjadi di lumpur lapindo sampai hari ini tidak ada beritanya. Tetapi karena berita itu banyak orang mengalami kekhawatiran. Jadi kenapa dikatakan firman Tuhan janganlah khawatir tentang apapun juga? Karena apa? Seringkali 40% berdasarkan survei yang dilakukan bahwa kekhawatiran kita itu tidak akan pernah terjadi. Jadi mungkin terjadi tapi bukan pada zaman kita, saudara. Mungkin terjadi 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, kita nggak tahu. Tetapi kalau kita menaruh kekhawatiran yang berlebihan, maka hidup kita tidak akan baik, saudara. Karena orang yang khawatir akan mengeluarkan hormon yang membuat kita menjadi stres, dan hormon yang membuat kita menjadi stres itu membuat kita akhirnya imunitas tubuhnya menjadi turun, bahkan sangat rentan untuk tertular COVID-19 atau penyakit apapun. Seringkali kekhawatiran berlebihan itu malah menjadi pemicu dari segala penyakit yang kita alami. Jadi janganlah khawatir tentang apapun juga, firman Tuhan mengatakan. Karena 40% dari kekhawatiran kita tidak pernah terjadi. Juga survei mengatakan 30% kekhawatiran kita itu mengenai masa lalu, ya, masa lalu yang kita tidak bisa rubah, masa lalu yang sudah lewat, saudaraku, yang semestinya kita tidak perlu pikirkan lagi, tapi seringkali masih terpikir. Karena apa? Seringkali orang itu merasa menyesal dengan apa yang tidak mereka lakukan dan mereka tidak bisa lakukan kembali lagi. Tuhan mengatakan jangan ingat-ingat hal yang dahulu kala. Karena ketika kita ingat-ingat hal yang dahulu kala, maka kita tidak bisa mengerem rasa khawatir kita. Tapi 30% dari kekhawatiran kita itu berasal dari masa lalu kita. Dan itu sangatlah tidak penting, saudara. Karena apa? Tidak ada yang bisa kita rubah lagi dengan masa lalu kita. Jadi 70% dari yang sudah kita bicarakan mengenai kekhawatiran ini, satu, tidak pernah terjadi. Kedua, mengenai masa lalu yang tidak bisa dirubah. Jadi tidak bisa diapa-apain. Sama seperti kalau bicara mengenai kalau ada gempa bumi, bisa ada tsunami, itu kita tidak bisa melakukan apa-apa, saudara, karena itu mengenai alam. Ya, kita tidak bisa melakukan tindakan apapun untuk mencegah itu terjadi. Kalau memang itu terjadi, ya terjadi. Jadi ketika kita mengalami kekhawatiran dengan dasar yang tidak akan pernah terjadi, itu membuat hidup kita tidak baik, saudara. Membuat kita sangat rentan untuk mengalami satu tingkat level stres, menyebabkan imunitas kita itu menjadi berkurang. Juga dikatakan 12% dari kekhawatiran kita itu tidak berguna, ya, apalagi mengenai kesehatan. Contoh, kalau kita makan makanan sedikit kolesterol, wah kita takut nanti kolesterol kita naik, kita tambah gemuk, maka kita makan obat ini, kita makan obat itu, kita melakukan hal ini, kita melakukan hal itu. Jadi kita merasa berdosa, saudara. Jadi itu seringkali kita lakukan sesuatu yang tidak berguna mengenai kesehatan kita, itu kita berkhawatir mengenai hal itu. Jadi janganlah kita berlebihan dalam menyikapi kehidupan ini. Supaya apa? Supaya kita tidak dipenuhi oleh rasa khawatir. Karena tidak ada satupun dari kita yang punya pengetahuan 100% benar mengenai semua hal. Jadi seringkali di dalam segala keterbatasan kita, ketika kita percaya bahwa Roh Kudus telah dimeteraikan dalam hidup kita, Tuhan selalu menyertai kita untuk menolong kita, mengingatkan kita, membuat kita tidak jatuh dalam hal-hal yang kita tidak mau atau Tuhan tidak izinkan kita mendapatkan. Maka percaya saja, saudara, maka kita akan tidak khawatir. Dan 10% dari kekhawatiran kita itu mengenai hal-hal yang tidak penting. Karena kita masak, terus kita tidak yakin masakannya enak enggak, ya, kita merasa stres, khawatir, wah nanti kalau dimakan tidak enak gimana. Itu tidak penting, saudaraku. Tapi seringkali kita mengalami hal seperti itu. Kita melakukan sesuatu, kita tidak yakin apa yang kita lakukan baik atau enggak. Kita khawatir nanti bagaimana responnya orang-orang, khawatir nanti bagaimana responnya bos.
Tidak usah khawatir, karena itu tidak penting, saudaraku. Yang penting bahwa kita telah melakukan apa yang kita sebagaimana semestinya kita lakukan dengan segenap hati. Itu yang baik. Jadi yang tidak penting tidak perlu kita khawatirkan. Jadi itu sudah berapa? 92% ya. Dari kekhawatiran kita menunjukkan apa? 92% dari kekhawatiran kita menurut survei itu tidak bermanfaat untuk kita. Hanya 8% dari kekhawatiran kita itu yang benar-benar mempunyai legitimasi, sehingga ketika kita berkhawatir mengenai 8% ini, maka itu akan membawa perbaikan dalam kehidupan kita. Jadi misalnya contoh, kalau kita besok mau melakukan presentasi atau mau ujian, tetapi kita hari ini belum siap sama sekali, nah itu kita memang harus khawatir. Kalau kita mau menyelesaikan tesis, menyelesaikan skripsi, tapi kita masih belum mempunyai persiapan sama sekali, nah itu memang betul-betul kita harus khawatir. Kalau kita diperiksa darah, hasilnya kolesterolnya tinggi, tapi kita tidak punya planning untuk mengurangi makanan yang mempunyai diet yang baik untuk mengurangi kolesterol, ataupun kita tidak punya rencana untuk berolahraga, itu memang kita harus berkhawatir. Jadi sebetulnya hanya 8% dari kekhawatiran kita itu yang mempunyai legitimasi yang betul-betul harus kita tindak lanjuti dan sikapi dengan benar. Tetapi 92% itu tidak bermanfaat, saudara. Oleh karena itu firman Tuhan sekali lagi mengingatkan saudara dan saya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, di Filipi 4 ayat 6b, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Tuhan minta saudara dan saya menyatakan segala keinginan kita kepada Allah di dalam doa. Jadi kita harus punya kehidupan doa yang seperti berkomunikasi, bukan hanya sekedar doa, tetapi berkomunikasi kepada Tuhan, menyatakan apa yang kita ingini dan mengetahui apa yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita, dan kita memohon kepada Dia dengan mengucap syukur. Karena apa? Karena kita telah mendapatkan semua itu. Janji dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Jadi ketika kita memiliki keinginan, kita nyatakan dalam permohonan kepada Tuhan, percaya kita telah menerimanya, kita mengucap syukur, maka itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, tadi dikatakan bahwa janganlah khawatir, tapi kita harus minta kepada Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan mengatakan di Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi jangan susah mengenai masa lalu, jangan susah khawatir mengenai masa depan, tetapi biarlah kesusahan dan kekhawatiran hari ini untuk hari ini, saudaraku. Pesan Tuhan adalah live one day at a time. Hidupi hari ini, hari yang baru dengan kasih karunia baru, dengan sukacita yang Tuhan berikan, tinggalkan kepada saudara dan saya, supaya kita bisa membuat rencana melakukan semuanya di dalam Tuhan dan berhasil untuk mengalami damai sejahtera Tuhan. Jadi Tuhan minta kita untuk berdoa, Tuhan minta kita mempunyai kehidupan doa, Tuhan minta kita memohon semua keinginan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Percaya bahwa Tuhan memberikan semuanya itu kepada kita, maka kita akan baik adanya. Bahkan di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi ketika kita punya keinginan, kita punya kehidupan doa, kita memohon kepada Tuhan, kita belum mendapatkan jawaban doa itu, percaya dan sertakan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara kita. Jadi saudaraku, pada saat-saat pandemi tidak sedikit dari kita, terutama yang berbisnis, yang mungkin memiliki cash flow yang tidak baik karena hutang yang harus ditanggung di bank, tetap bunga berjalan, tetapi penghasilan berkurang karena memang omsetnya turun, di mana ketidakseimbangan itu membuat akhirnya cash flow perusahaan menjadi terganggu, dan itu semua membuat kita menjadi khawatir sebagai businessman. Tetapi percaya dan kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara kita, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, Tuhan akan memberikan jawabannya kepada saudara dan saya.
dalam setiap perkara yang kita alami dalam hidup kita. Meskipun kita masih belum melihat ada apa yang akan terjadi yang baik di depan, tetapi percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara kita, dan kita akan melewati semua ini ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita ke dalam Tuhan. Karena apa, saudaraku? Tidak ada masalah yang terlalu besar buat kuasa Tuhan, dan tidak ada masalah yang terlalu kecil untuk Dia menjadi tidak peduli. Dia selalu peduli kepada saudara dan saya, bahkan sampai kepada hal-hal yang kecil, apalagi kepada hal-hal yang besar, saudaraku. Saya memberikan satu contoh. Ketika dulu sebelum zaman pandemi, saya memiliki satu kebiasaan untuk keluar makan bersama-sama dengan keluarga saya setiap malam minggu, saudaraku. Dan saudara tahu pada hari-hari itu ketika pandemi belum berjalan, ketika kita malam minggu kalau kita mau datang ke mall, saudaraku, pada jam-jam sibuk, jam 6, setengah 7, jam 7, itu sangatlah sulit untuk mendapatkan parkiran. Tapi kita percaya dan kita selalu berdoa, menyatakan keinginan kita kepada Tuhan dan bersyukur bahwa Tuhan pasti memberikan kita tempat parkir. Dan kita biasanya 99%, saudaraku, pasti mendapatkan tempat parkir. Meskipun banyak orang ngomong, tidak mungkin kamu bisa dapat parkir pada jam sekian, kamu masuk pada hari Sabtu malam minggu ke mall, biasanya sangat penuh, saudaraku. Kecuali kita valet, kita serahkan kepada valet. Kita kalau mau parkir sendiri itu sulit sekali, orang bahkan memakan waktu bisa lebih dari 1 jam untuk mendapatkan tempat parkir. Tapi seringkali kita hanya langsung masuk, tidak sampai 5 menit, 10 menit, Tuhan sudah menyediakan tempat untuk kita mendapatkan space untuk parkir. Dan itu menunjukkan tidak ada hal yang terlalu kecil buat Tuhan kita untuk menyatakan kepeduliannya, kasihnya kepada saudara dan saya. Burung pipit di udara pun Tuhan memberi makan, ya. Pastilah kebutuhan saudara dan saya Tuhan akan pelihara ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti bekerja, Tuhan pasti melakukan bagiannya untuk saudara dan saya ketika kita melakukan bagian kita dengan menyerahkan kekhawatirannya kepada Dia. Yang ketiga, thanks God for all things. Jadi kita harus selalu bersyukur untuk semua yang kita miliki, semua yang kita peroleh, apapun itu, saudaraku, karena kasih karunia begitu besar kepada saudara dan saya, sehingga Dia rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib dengan siksaan yang melebihi nalar pikiran manusia. Saudara, kalau melihat, kadang kita merenungkan bagaimana Tuhan Yesus disiksa mulai dari hari Kamis malam di Taman Getsemani sampai pada pagi harinya dicambuk, sampai mengangkat salibnya dan disalib dan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Saudara, kalau mengerti bagaimana proses penderitaan yang terjadi, saudara tidak akan pernah habis berpikir untuk merenungkan begitu besar Dia mencintai saudara dan saya. Jadi apapun yang kita miliki adalah karena kasih karunia-Nya semata-mata. Bahkan janjinya, saudaraku, bahwa saudara dan saya akan mendapatkan tempat bersama-sama dengan Dia dalam kehidupan kekal ketika kita mempertahankan iman kita dan selalu memandang kepada Dia. Bersyukurlah untuk semua hal yang Tuhan berikan. Di 1 Tesalonika 5:18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kita ingat Raja Daud. Kita kalau melihat cerita Raja Daud, kita akan mengerti bagaimana Raja Daud di dalam kesehariannya dia. Ketika dia pada waktu usia belia muda, belasan tahun, dia disuruh ayahnya untuk menjaga kambing domba, menjadi gembala kambing domba di padang gurun. Tapi dikatakan di Alkitab hanya 2-3 ekor. Jadi kalau orang mengembalakan kambing itu biasanya sekelompok kambing yang jumlahnya dalam ukuran puluhan bahkan ratusan, saudaraku. Tapi Raja Daud pada waktu mudanya hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Karena apa, saudaraku? Karena Daud ini dibuang oleh ayahnya. Ayahnya melihat Daud tidak mirip dengan dia, tetapi imut-imut. Tetapi saudaranya Daud semua tinggi, gagah perkasa, menjadi perwira tentara di bangsa Israel dengan Raja Saul, ya. Mereka berperang melawan Filistin, tetapi Daud adalah pendek, tidak tinggi, imut-imut, dikatakan tidak menyerupai, bahkan dicurigai bahwa ibunya Daud ini berselingkuh ketika sebelum melahirkan Daud. Dan oleh karena itu Daud dibuang oleh ayahnya di padang gurun, saudaraku. Sedangkan saudara ayahnya yang lain itu, saudara Daud yang lain itu
menjadi tentaranya kerajaan Israel. Dan ketika Nabi Samuel mau mengurapi anak Isai untuk dijadikan pengganti daripada Raja Saul, disuruh oleh Tuhan, dan dia mengurapi semua saudara Daud, tapi Daud tidak ikut karena ayahnya sudah lupa. Tapi ketika Samuel ngomong kepada Isai, mana ada lagi anakmu yang belum datang, maka barulah Isai memanggil Daud untuk datang, dan Daud diurapi oleh Nabi Samuel. Dan kita lihat kehidupan Daud dalam keseharian dia di padang gurun. Ketika dia kesepian, dia selalu memuji Tuhan, dia selalu mengucap syukur, dia selalu menyanyikan kecapinya, sehingga akhirnya dia dipanggil oleh Raja Saul untuk menyanyikan, memetik kecapinya, menghibur Raja Saul supaya roh jahat meninggalkan Raja Saul. Dan di dalam kebiasaannya mengucap syukur dikatakan Daud memuji-muji Tuhan 7 kali sehari, saudaraku. Dia selalu mengucap syukur setiap hari, meskipun dalam keadaan ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia hampir dibunuh, beberapa kali dikejar bertahun-tahun oleh Raja Saul. Meskipun dia berjasa kepada kerajaan Israel, tapi karena Raja Saul iri terhadap dia, maka dia dikejar-kejar mau dibunuh. Daud tetap selalu di dalam Mazmur Daud, dia selalu memuji-muji Tuhan, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan ketika dia dikejar oleh anaknya sendiri Absalom yang sudah diampuni, dikembalikan semua kekayaannya, tetapi tetap mau membunuh Daud. Tapi Daud tetap dalam pelariannya selalu mengucap syukur kepada Tuhan, selalu memuji-muji nama Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya hari ini menghadapi pandemi COVID-19, saudara merasa kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi kepada saya? Ingat saudara, di dalam hidup kita selalu ada saja untuk disyukuri. Karena apa? Hidup kita adalah anugerah. Ketika kita boleh mengalami Kristus dalam hidup kita, ketika kita boleh memiliki iman kepada Tuhan, itu bukan karena kuat gagah perkasa kita, saudaraku, tetapi karena kasih Tuhan kepada saudara dan saya, karena kasih daripada Roh Kudus yang menjamah hati saudara, yang membuat hati saudara terbuka untuk firman Tuhan, terbuka untuk meterai Roh Kudus, dan membuat saudara saya menerima kasih karunia anugerah yang kekal dalam hidup kita. Seperti Rasul Paulus katakan bahwa senantiasa bersyukur. Karena apa? Karena Rasul Paulus mengatakan, dulu semua itu yang aku tahu yang baik-baik itu semua aku anggap sampah karena Kristus. Karena pengenalan Kristus itu sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Dan setelah kita bisa melakukan pengucapan syukur dalam kehidupan kita dalam bentuk gaya hidup yang selalu bersyukur, saudaraku, maka keempat adalah kita harus mempunyai pikiran yang benar. Di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Karena apa? Di Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi kalau kita punya pikiran sesuatu yang fix tentang yang baik, sesuatu tentang masa depan kita, dan kita mengimani, kita memikirkan itu dalam hidup kita, maka itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saya punya beberapa kesaksian di mana pada waktu saya kecil, memang saya belum mengalami kelahiran baru, tetapi saya mengalami pendidikan Kristen, saudaraku. Dulu sebelumnya saya ingin melakukan banyak hal. Salah satunya adalah saya ingin supaya melalui kehidupan saya bisa membuat orang-orang mengalami kesembuhan. Mungkin pada waktu itu saya punya teman yang bisa membuat ramuan seperti jamu ya. Dan saya punya cita-cita bagaimana nanti satu hari saya bisa membuat sesuatu. Kalau dalam bisnis itu mungkin jualan suplemen ya, bisa membantu kesehatannya orang sakit dan lain sebagainya. Tapi Tuhan izinkan saya untuk melakukan hal itu baik dalam dunia bisnis maupun di dalam pelayanan saya, di mana saya dibawa Tuhan untuk, dan istri saya bersama dibawa Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa bagi orang-orang yang sakit di rumah sakit selama belasan tahun, saudaraku, di mana saya tiap hari pada waktu itu berkunjung ke rumah sakit untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Memang meskipun Tuhan izinkan banyak dari yang saya doakan tuh pulang kepada Bapa, tapi saya percaya pulang kepada Bapa adalah sesuatu yang sangat baik karena mengalami kesembuhan yang sempurna. Hidupnya sudah bersama-sama dengan Kristus, saudaraku. Dan
Firman Tuhan mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi ketika kita menaruh pikiran yang positif, hal-hal yang baik, sesuatu yang membangun ya dalam pikiran kita, maka hati kita akan memancarkan hal-hal yang baik. Dan hal yang baik itu akan berdampak baik kepada kehidupan di sekeliling saudara dan saya. Dan itu sangat penting sekali saudaraku, karena ketika kita melakukan itu semua, maka di ayat 7 dikatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama saudaraku, kita harus melakukan apa yang ada dalam hati kita yang baik. Keinginan baik kita itu bukan hanya kita memiliki keinginan baik, tapi lakukan dalam hidup kita. Seperti contoh, akhir-akhir ini saya melihat banyak anak-anak Tuhan, banyak saudara-saudara kita yang melakukan pelayanan kasih, ya, melihat orang membutuhkan, ya, datang membantu, ya. Salah satu contoh adalah saya melihat satu short video di mana seorang penjual makanan di pinggir jalan, dagangannya menjadi sepi karena PPKM, saudaraku. Tetapi ada saudara yang dipakai oleh Tuhan untuk mendatangi penjual makanan keliling tersebut dan memborong semua makanannya. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan profit dan setelah itu memberkati orang-orang masyarakat di sekeliling yang lewat pada saat itu. Sehingga banyak orang diberkati Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya apa? Kita melakukan apa yang menjadi keinginan hati kita yang baik. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu apa berbuat baik tapi tidak kita lakukan, tapi Tuhan ingin kita melakukannya. Itu yang pertama. Kedua, kita jangan khawatir mengenai apapun juga, saudara. Karena seringkali 92% dari kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Hanya 8% dari kekhawatiran kita itu betul-betul harus kita sikapi dan kita responi, tanggapi dengan benar. Yang 92% itu tidak pernah terjadi dan tidak perlu. Ya. Terus ketiga, nyatakan keinginan kita dalam doa. Jadi kita harus punya kehidupan doa, komunikasi dengan Tuhan dua arah, mendengar suara Tuhan, menyatakan keinginan kita dengan ucapan syukur. Ya, dengan ucapan syukur. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan mengetahui kebutuhan kita. Tidak ada hal yang terlalu kecil buat Tuhan untuk Dia tidak peduli, dan tidak ada hal yang terlalu besar buat Tuhan untuk Dia tidak bisa melakukannya untuk saudara dan saya. Dan kita harus selalu bersyukur seperti Raja Daud, hidup dalam pujian, penyembahan dan ucapan syukur. Karena hidup ini adalah kasih karunia dan anugerah semata-mata. Maka ketika kita melakukan semua itu, saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam kehidupan saudara dan saya, kuasa Roh Kudus akan makin nyata. Dan makin nyatanya hadirat Tuhan dalam hidup saudara dan saya, maka makin besar damai sejahtera atau keutuhan diri daripada saudara dan saya. Menghadapi pandemi ini, saudaraku, kita punya Tuhan yang lebih besar daripada apapun juga, yang juga peduli pada hal-hal yang kecil yang kita alami masa-masa yang kurang enak ini. Percaya, serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Pandang Dia, bagaimana kasih-Nya begitu besar kepada saudara dan saya. Di atas kayu salib, Dia menyatakan, it's finished, semua sudah selesai. Dia menyelesaikan semuanya. Saudara dan saya bersyukur dan kita nikmati dan jalankan rancangan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan setiap daripada kita, seperti Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, supaya selalu bersukacita. Jangan khawatir, karena kekhawatiran itu 92% tidak bermanfaat dan tidak akan terjadi. Hanya 8% yang perlu kita sikapi dengan benar dan tanggapi dengan baik. Juga Engkau mengingatkan supaya kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita hidup one day at a time. Ya, hari demi hari kita mengucap syukur, menyatakan kehidupan doa kita, keinginan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan selalu bersyukur, supaya damai sejahtera yang melebihi segala akal budi Tuhan menguasai kehidupan kita, memimpin hidup kita, membuat kita hidup diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai hari ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang percaya sama-sama mengatakan haleluya,
Amin. Tuhan Yesus memberkati.